Halo semuanya, ketemu lagi. Kali ini kita akan menyaksikan lagi pertandingan dari Legend of Chess 2020, di mana para legenda catur dunia, para master-master dunia berkumpul bertanding satu sama lain. Kali ini kita akan menyaksikan pertandingan antara Anand melawan Carlsen, mantan juara dunia melawan juara dunia. Oke, Anand membuka dengan E4, E5, kuda F3, kuda C6 oleh hitam, gajah B5, kuda F4, kuda F6, Berlin defense, lanjut pion D3, gajah C5, gajah makan kuda, pion makan gajah, kemudian kuda B ke D2, gajah ke G4, untuk memimpin gajah hitam memimpin kuda putih sehingga tidak bisa meninggalkan posisinya sementara. Kemudian gajah ke H5, kuda ke C4, kuda ke D7, gajah ke E3 oleh Anand, pion F6, dan ratu ke E2. Ratu ke E7, ya kalau kita lihat kedua belah pihak ingin rokade panjang. Rokade panjang oleh putih, rokade panjang oleh hitam, raja ke B1, raja ke B8. Kemudian kuda C ke D2. Kemudian gajah ke B6. Carlsen maunya pertukaran gajah terjadi di B6 atau C5. Oke, jadi kuda kembali ke C4 oleh Anand untuk mengancam gajah Carlsen. Tapi Carlsen memajukan lagi gajahnya ke C5. Carlsen tidak mau pertukaran kuda dan gajah. Carlsen maunya pertukaran gajah dan gajah, sehingga kalau terjadi pertukaran Carlsen secara tidak langsung juga sekaligus mengaktifkan ratu miliknya untuk menyerang pertahanan raja putih. Lanjut pion G4, kemudian gajah ke F7, kuda F ke D2, dan kuda ke F8. Caranya kuda akan meloncat sampai di F4. Lanjut F4 oleh putih, gajah makan gajah, ratu makan gajah, kuda ke G6, pion makan pion, pion makan pion, benteng D ke F1, gajah ke E6, ratu ke G3, dan benteng H ke F8. Kalau kita lihat sepertinya double attack ke pion E5, tapi di sini sebenarnya putih tidak bisa memakan pion ini karena kalau putih makan pion, kuda makan kuda, ratu makan kuda, dan skak. Putih akan kehilangan ratu miliknya dan kalah seketika. Oke. Jadi pion tidak bisa dimakan. Kuda ke E3 oleh Anand, ratu ke C5 oleh Carlsen, benteng makan benteng, benteng makan benteng, dan kuda ke F5. Gerakan kuda ke F5 ini menurut Magnus Carlsen adalah gerakan yang sangat dini atau kecepatan karena bisa dimaksimalkan oleh hitam, yaitu dengan gajah makan pion A2 skak. Hitam mengorbankan gajahnya, diterima oleh putih. Kemudian ratu ke A5 skak oleh hitam, double attack untuk mengembalikan perwira yang sudah dikorbankan tadi. Raja ke B1, ratu makan kuda D2, dan pion H4. Terus si putih menyerang sayap pertahanan menteri milik hitam. Kemudian benteng ke F7, kemudian H5, dan kuda ke F4. Masih mendorong pion ke G5 dan A5. Magnus Carlsen juga tidak menyia-nyiakan peluang yang dimiliki dengan lajur H yang semi terbuka. Putih sudah tidak memiliki pion di lajur A. Magnus Carlsen memaksimalkan dengan memajukan pionnya. Lanjut kuda ke E3 untuk membantu pertahanan. Lanjut ratu ke B4,
kuda ke C4, dan A4. Magnus Carlsen tetap menyerang. Kemudian pion G6. Kemudian pion makan pion, dan benteng ke F6. Langsung skak oleh Anan karena sudah memiliki jalur H yang terbuka. Lanjut, raja ke A7. Dan Anan melangkah ratu ke G4. Kalau kita lihat, idenya Anan ini adalah untuk memindahkan ratu ke posisi C8, karena seperti kita ketahui kuda sudah menjaga titik B6, jadi akan mengancam skak mat oleh Anan. Tapi gerakan ini sebetulnya memberi masalah untuk Anan. Kenapa? Hitam punya langkah yang sangat bagus. Silakan teman-teman cari langkah yang sangat bagus itu. Silakan di pause dulu. Oke, kalau sudah ketemu, ini langkahnya. Ratu ke E1 skak. Ya. Raja ke A2 dan kuda makan pion D3, mengorbankan kuda lagi. Untuk apa? Untuk membawa benteng ke F1 dan membuka serangan ke raja. Oke, jadi kalau dimakan benteng raja hitam ke A3 dan Carlsen cukup dengan pion C5. Oke. Karena ancamannya adalah skakmat di sini, atau kalau raja makan skakmat di pion B di pos B4. Oke. Itu langkah yang sangat berbahaya. Tapi kayaknya Carlsen miss, tidak melihat langkah ini. Jadi Carlsen melangkah kuda makan G6. Idenya sih sama, untuk membawa serangan ke titik sini. Tapi ini gerakannya tidak memaksa, sehingga putih sebenarnya bisa bertahan dengan ratu ke G1. Skak ditutup dengan pion, tapi Carlsen tidak bisa lagi menyerang karena sudah dijaga oleh ratu putih. Kalau tadi Carlsennya yang miss, sekarang Anannya yang miss. Anan malah melangkah benteng ke E8, mengancam pion. Tidak disia-siakan oleh Magnus Carlsen, langsung saja ratu ke E1 skak, raja ke A2, benteng ke F1, raja ke A3, dan pion ke C5. Raja makan A4 dan skak mat oleh hitam. Oke, cukup menarik kan pertandingannya, luar biasa sekali. Pertandingan antara juara dunia dan mantan juara dunia. Terima kasih teman-teman. Kalau ada lagi pertandingan yang ingin dibahas, nanti kita bahas sama-sama, kita pelajari sama-sama langkahnya. Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih.